Ini adalah video bagian 2 inference dengan 2 sampel. Pembahasan akan dimulai dengan pemaparan variasi bentuk pendugaan interval rata-rata populasi dengan 2 sampel. Mari kita mulai. Jadi, pendugaan interval rata-rata hitung populasi dengan 2 sampel mempunyai 2 situasi atau kasus, yaitu pendugaan interval beda rata-rata dan pendugaan interval rata-rata dari beda. Terlihat bahwa pada yang pertama ada 2 rata-rata yang dianalisis, sedangkan pada yang kedua hanya ada 1 rata-rata. Adapun formula masing-masing adalah sebagai berikut. Sebelumnya disajikan ulang formula umum pendugaan interval. Dan inilah formula untuk pendugaan interval beda rata-rata populasi. Dan ini untuk pendugaan interval rata-rata dari beda. Tentu saja masing-masing mempunyai standar errornya masing-masing. Standar error dari rata-rata beda adalah seperti yang kita kenal pada inference untuk rata-rata sebelumnya. Ingat, waktu itu ada formula standar error dari X bar yang demikian untuk variabel X, sehingga dipakai SX, deviasi standar sampel. Karena sekarang variabelnya adalah D, yaitu different, maka deviasi standar sampelnya adalah SD, sebagai estimator dari deviasi standar populasi dari D yang tidak diketahui. Bagaimana halnya dengan deviasi standar atau standar error dari X bar 1 minus X bar 2? Ada 4 kemungkinan formula sehingga akan dibahas pada lembar berikutnya. Semoga Anda tidak terprovokasi dengan pernyataan ada 4 kemungkinan, karena logika formulanya sederhana dan tersedia bantuan Excel yang mudah dipanggil. Silakan menyaksikannya. Ditulis ulang formula pendugaan intervalnya. Berikut adalah berbagai formula standar errornya. Situasi pertama adalah kondisi amat langka, yaitu deviasi standar populasi kedua variabel X diketahui. Ketika pada satu variabel X, formula standar error itu adalah demikian ini. Atau dapat diubah menjadi seperti ini. Semua dimasukkan ke dalam tanda akar. Maka dapat disaksikan bahwa standar error dari beda rata-rata adalah lebih besar daripada standar error variabel tunggal. Situasi kedua adalah mirip dengan yang pertama, yaitu deviasi standar populasi kedua variabel X diketahui dan nilai mereka adalah sama. Kalau nilainya sama, maka dengan sendirinya nilainya bisa keluar dari tanda akarnya. Situasi ketiga adalah kondisi deviasi standar populasi kedua variabel X tidak diketahui dan nilai mereka tidak dapat diasumsikan sama. Kalau sigma tidak diketahui, maka kita akan menggunakan S sebagai estimatornya, seperti yang pernah dilakukan ini. Silahkan diperiksa bahwa formulanya mirip dengan yang pertama, kecuali bahwa sigma digantikan dengan S. Yang agak merepotkan dalam kasus ini adalah adanya formula derajat bebas yang agak rumit ini. Bila menjumpai situasi ini, semoga kita sedang mempunyai akses menggunakan Excel untuk mempermudah urusan. Situasi keempat adalah sigma juga tidak diketahui, namun ada cukup alasan untuk meyakini bahwa nilai mereka adalah sama. Ini memerlukan sedikit pembahasan. Ketika sigma tidak diketahui, kita akan menggunakan S sebagai estimatornya. Namun, karena kedua sigma diasumsikan sama, padahal kedua S sebagai estimator belum tentu sama, menimbulkan pertanyaan, S yang mana yang akan dipakai sebagai estimatornya? Mudah saja, kita buat saja estimator berupa varians gabungan SP pangkat 2 ini. Akar pangkat 2 dari varians gabungan tentunya adalah deviasi standar gabungan sebagai estimator dari deviasi standar populasi yang tidak diketahui. Sedangkan derajat bebasnya sederhana saja, yaitu besarnya sampel 1 dan sampel 2 dikurangi banyaknya parameter populasi yang seharusnya diketahui, dalam hal ini ada 2. Selanjutnya kita akan membahas sebuah contoh. Silahkan menyaksikannya. Ini contoh pertama.
Silakan pause video Anda sejenak untuk mencermati kasusnya. Ya, sesuai perintahnya, ini soal pendugaan interval beda rata-rata dua populasi dengan sampel independen. Tingkat keyakinan 0,95, deviasi standar populasi keduanya diketahui sebesar 125 dan 110 jam. Dikumpulkan ringkasan dari soalnya untuk dibawa ke lembar berikutnya. Baik, mari kita kerjakan jawabannya. Disajikan kembali ringkasan soalnya. Untuk pendugaan interval rata-rata hitung populasi dengan sigma diketahui, sehingga menggunakan distribusi normal Z. Ada formula duga yang demikian, dengan 3 besaran yang perlu disediakan. Mereka disajikan dalam tabel ini. Nilai Z pada komponen margin of error adalah sebesar 1,96. Dengan formula standard of error yang demikian, menghasilkan nilai standar error sebesar 50,70339. Masukkan berbagai besaran tersebut ke dalam formula tadi akan memberikan hasil mu1 dikurangi mu2 adalah 200 plus minus 99,37864. Margin of error sebesar 99,37864 adalah hasil kali komponennya, Z dan standar errornya yang sebesar 50,70339 itu. Maka dapat dinyatakan bahwa pada tingkat keyakinan sebesar 0,95 disimpulkan bahwa selisih rata-rata keduanya berkisar antara 100,62 sampai dengan 299,38 jam. Kita lanjutkan dengan contoh lainnya. Ini contoh soal yang kedua. Silahkan pause videonya sejenak untuk mencermati kasusnya. Sesuai dengan perintahnya, ini soal pendugaan interval beda rata-rata dua populasi dengan sampel independen. Deviasi standar populasi keduanya diketahui dan sama. Tingkat keyakinannya adalah 0,95. Dikumpulkan informasi tadi untuk dibawa ke lembar berikutnya. Baik, mari kita kerjakan jawaban. Disajikan kembali ringkasan soalnya. Inilah formula pendugaan interval selisih dua rata-rata populasi dengan sampel independen untuk situasi sigma diketahui dan nilai keduanya adalah sama. Maka kita memerlukan informasi nilai-nilai yang demikian ini. Jadi diperlukan 3 besaran tersebut. Untuk itu disajikan tabel besaran tersebut. Dengan situasi deviasi standar populasi diketahui dan sama, maka formula standar error yang dibutuhkan adalah demikian itu, yang nilainya adalah sebesar 1,10277. Sedangkan nilai Z pada margin of error dengan tingkat keyakinan sebesar 0,95 adalah sebesar 1,96 itu. Sehingga dapat kita tuliskan hasilnya μx1 kurang μx2 adalah minus 6,5 plus minus 2,16. Angka 2,16 itu adalah perkalian 1,96 dan standar errornya yang sebesar 1,1. Maka dapat dinyatakan bahwa pada tingkat keyakinan sebesar 0,95 disimpulkan bahwa selisih rata-rata keduanya berkisar antara minus 8,66.000 sampai dengan minus 4,34.000 km. Atau bisa dibalik, dengan tingkat keyakinan sebesar 0,95, selisih rata-rata antara daya jelajah ban merek B dan merek A adalah antara 4,34 sampai dengan 8,66 ribu kilometer. Baik, kita akan berpindah ke video bagian 3 dengan contoh-contoh lainnya. Silahkan menyaksikannya.